Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal latihan UTBK. Kita siapkan 10 soal lagi. Ini banyak yang materi kelas 12. Insya Allah kita belajarnya akan semakin cepat dibandingkan yang kemarin. Karena kemarin kebanyakan adalah materi kelas 11. Untuk soal yang pertama, itu seperti ini anak-anak. Asam butanoat merupakan isomer gugus fungsi dari metil propanoat. Kita harus menentukan pernyataan itu benar atau salah. Kemudian yang kedua, pernyataannya adalah asam butanoat dan metil propanoat memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O2. Nah, agar tahu, kita harus menggambar strukturnya dulu. Asam butanoat itu bagaimana? Ada nama asam, ada OA di akhir, berarti golongan asam karboksilat. Kemudian di sini dari kata butana, berarti atom C-nya ada 4. Kita gambar anak-anak. 1, 2, 3, 4. Di sini hidrogennya adalah 3, di sini 2, di sini 2, di sini gugus karboksilatnya COOH. Kalau kita hitung, jumlah C-nya ada 4, hidrogennya 3 ditambah 2, 5, ditambah 2, 7, ditambah 1, 8. Berarti hidrogennya adalah 8, oksigennya adalah 2. Ini namanya asam butanoat. Kemudian yang kedua, itu ada metil propanoat. Nah ini golongan ester anak-anak. Karena ada alkil dan alkanoat. Yang kita gambar ininya dulu, propanoat. Berarti C-nya 3. 1, 2, 3. O, ini ciri dari ester. Kemudian ada metilnya, itu di sini metilnya. Ada C, ini CH3, di sini hanya 2, di sini hanya 3. Kalau dibuat rumus molekulnya, ini C4, hidrogennya 5 ditambah 3 adalah 8, O-nya juga sama dengan 2. Berarti rumus molekulnya sama. Ini benar anak-anak. Apakah termasuk merupakan isomer gugus fungsi? Karena rumus molekulnya sama, hanya berbeda di sininya saja sebagai asam karboksilat dan sebagai ester, maka ini juga termasuk isomer gugus fungsi. Sama-sama benar anak-anak ya? Punya hubungan nggak di situ? Punya ya? Sehingga kesimpulannya boleh dijawab yang A untuk soal nomor 1. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1 ini? Kalau ada, silahkan disampaikan. Materinya masih kemarin, insya Allah anak masih fresh ya, masih ingat semua terkait dengan materi yang. Kalau nggak ada, saya clear. Kita masuk yang kedua, anak, di nomor yang kedua. Bentar ya, ini geser ini. Kita cek yang nomor 2. Bagaimana cara menjawab soal yang nomor 2 ini? Perbesar dari sini aja biar nggak repot. Pertanyaannya sederhana, anak-anak. Cuma disuruh mencari mana yang termasuk reaksi redoks. Ada trik tercepat jika kita disuruh mencari reaksi redoks, anak-anak. Syaratnya apa? Apabila ada unsur yang bebas, itu akan selalu terjadi reaksi redoks. Lah unsur bebas itu apa sih? Yaitu unsur yang berdiri sendiri, belum berikatan dengan unsur yang lain. Reaksi 1 misalnya, di sini ada Cl2. Pasti redoks. Di sini ada Al. Di sini ada Cu. Ada unsur bebas, pasti ini redoks. Di sini ada oksigen, pasti dia juga reaksi redoks.
tanpa harus ngecek bilangan oksidasinya. Nah, bagaimana yang nomor 4? Kalau yang 4 kita harus ngecek anak-anak, karena nggak ada unsur bebasnya. Kita harus tahu berapa biloxnya masing-masing. Kalau tahu biloxnya, insya Allah kita langsung tahu dia redox atau tidak. Coba ya dicek di sini. Zn sama SO4. SO4 itu selalu 2 min. Maka Zn-nya di sini adalah positif 2. K itu positif 1, berarti Cl-nya adalah min 1. Cl-nya di sini ada 2, selalu min 1, berarti Zn-nya adalah positif 2. SO4 ini 2 min anak-anak, K-nya ini 2 kali plus 1. Coba dicek, apakah ada perubahan bilox di situ? Zn-nya tetap 2. K-nya tetap 1. Cl-nya tetap min 1. SO4-nya nggak berubah, tetap sebagai SO4. Nggak ada bilox yang berubah, berarti yang nomor 4 ini adalah bukan redox. Sehingga jawabannya hanya 1, 2, dan 3. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Kuncinya di sini aja. Kalau ada unsur bebas, itu pasti termasuk reaksi redox. Mungkin nggak keluar kayak gini di UTBK? Sangat mungkin, anak-anak. Masuk di kategori soal yang mudah. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut ya. Oke, sip, bagus. Nggak ada pertanyaan. Nomor 3 sekarang. Nah, gesernya nggak enak kan? Mana rek zoom-nya kok hilang, rek? Enotnya. Oh, ini dia. Nomor 3 ya. Ini organik lagi, anak-anak. Suatu senyawa organik itu memiliki rumus molekul C5H12O. Jika dioksidasi, menghasilkan senyawa keton. Ini kata kuncinya, menghasilkan keton. Kira-kira senyawa apa yang dioksidasi dengan keton? Karena ini termasuk 2 golongan. Bisa alkohol, bisa eter, anak-anak. Yang hasilkan keton itu yang mana? Yang golongan alkohol. Kemudian alkohol ada 3 jenis. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Kalau dia adalah alkohol primer, jika dioksidasi hasilnya aldehid. Begitu. Kalau alkoholnya sekunder, baru dia menghasilkan keton. Kalau tersier, tidak bisa langsung dioksidasi. Jadi anak-anak untuk soal ini, yang kita cari adalah golongan alkohol sekunder. Terus gimana ngeceknya? Ya kita gambar. Misalkan yang ini, 3-metil-2-butanol. 1, 2, 3, 4. Di sini adalah alkoholnya, di sini adalah metilnya. Apakah ini termasuk atom C sekunder? Lah lihatnya anak-anak, itu dari atom yang dilihat di sini. Apakah dia mengikat 2 atom yang lain? Kalau hanya mengikat 2, berarti ini disebut sebagai atom C sekunder. Alkoholnya sekunder, maka dia termasuk alkohol sekunder. Nah, ini jawabannya berarti yang A. Kenapa yang B kok nggak bisa? Kalau yang B itu begini gambarnya. Di sini ada OH, di sini ada C lagi, karena 2-metil-2-butanol. Lah C yang di sini ngikat 3, anak-anak. Itu dikenal sebagai alkohol tersier. Maka nggak bisa dioksidasi langsung. Kalau yang C bagaimana? 3 metil di sini sama 3 butanol. Ini nggak boleh struktur ini. Mengapa? Harusnya dari sini nomor 1. Ini yang nomor 2. Tidak bisa dari sebelah kanan. Berarti nggak mungkin jawabannya yang C. Kalau 3 etil
1 propanol bagaimana? Kita cek ya. 1, 2, 3. Ini adalah propanol anak-anak. Terus etilnya di nomor 3. Nah begini, ini nggak bisa. Karena rantai utamanya menjadi 5. Bukan lagi propanol. Itu nggak bisa. Kalau 3 pentanol bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini OH-nya. Ini juga termasuk alkohol sekunder. Maka ini juga bisa dioksidasi anak-anak menjadi golongan keton. Jadi jawabannya bisa yang A, bisa yang E. Begitu. Ngerti maksudnya ya? Gambar ini bisa, gambar ini juga bisa karena sama-sama dalam alkohol sekunder. Sering keluar soal kayak begini. Biasanya di tes mandiri, di UTBK itu sering keluar. Karena untuk menguji pemahaman dalam menggambar struktur senyawa. Beres ya? Kita lanjut. Nomor 4 sekarang. Suatu cuplikan hanya mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Bila dalam 152 gram cuplikan terdapat 56 gram nitrogen, maka rumus empirisnya adalah gimana anak logika berpikirnya? Ini sudah ada nitrogen sekian kan ya? Berarti oksigennya berapa gram? 152 dikurangi 56. Berapa itu anak-anak? Boleh dibantu dong hitungnya? Berapa? 96 gram. Berarti kita bisa cari ini molnya. Molnya N dibanding dengan molnya O. Karena 2 atom. Massa per MR atau AR ini 56 per 14. Ini AR-nya 14. Dibanding dengan 96 per 16. Berapa anak-anak? Ini 6. Yang di sini 4 ya. Berarti ketemunya N4O6. Bisa disederhanakan nggak molekul itu? Rumus molekulnya. Dibagi 2 misalkan. Sehingga ketemunya adalah N2O3 sebagai rumus empiris. Yang ini sebagai rumus molekulnya. Jawabannya yang B ya. N2O3. Kalau kayak gini yang keluar anak-anak insya Allah bisa semua jawab karena mudah. Sampelnya sekian, salah satu unsur sekian, langsung bandingkan dengan molnya. Ketemu jawabannya. Beres ya, nomor 4 ya. Tak hapus, nomor 4. Sekarang nomor 5. Ada struktur atom lagi, kayak kemarin soalnya. Nomor atom X adalah 26. Konfigurasi elektron ion X3+ adalah seperti ini. Cuma ngecek bener apa enggak, gitu anak. Kalau ingin memastikan ya begini aja. 26X dikonfigurasi boleh pakai AR, 4S2, 3D6. Saat membentuk X3+, yang dilepas itu nggak boleh dari 3D dulu anak-anak. Tapi yang dilepas dulu adalah dari 4S ini. Yang dilepas kan 3. S itu punya 2, berarti dilepas kedua-duanya, 4S0. Masih kurang 1 lagi, diambil dari D, menjadi 3D5.
atau ditulis sebagai Ar3D5. Berarti yang ini salah karena S-nya masih ada. Nah, begitu. Ion X3+ artinya melepas 3 elektron terluarnya. Ini benar anak-anak. Yang dilepas bukan elektron yang terakhir, tapi adalah yang terluar. Ingat-ingat ya, yang terluar itu sebagai elektron valensi. Kalau di 3D itu terluar anak-anak, terakhir anak-anak. Tapi kalau di 4S itu yang terluar. Sebutannya begitu. Hati-hati dengan istilah ya, kadang dijebak dengan itu. Salah, benar, itu jawabannya adalah yang D. Untuk nomor ini. Kalau struktur atom, insya Allah semuanya bisa. Karena gampang struktur atom itu. Fix ya? Hapus ya? Nomor 6. Loh, alkohol lagi yang keluar. Alkohol sekunder dapat diubah menjadi keton dengan menggunakan oksidator KMnO4 atau kalium dikromat menurut persamaan reaksi ini. R itu artinya rantai karbon, ini juga rantai karbon, anak. Terus ini ada C, ada OH. Lihat di gambar itu begini loh. R, C, R, di sini ada H, di sini ada OH. Itu berarti golongan alkohol sekunder. Kalau dioksidasi, itu jadinya begini. R, C, R, ini jadi ini anak-anak. Jadi golongan keton. Reaksinya tipe apa? Udah tak jelaskan di sini tadi, udah tak sebutkan bahwa tipe reaksinya adalah oksidasi. Ada nggak di sini oksidasi? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini nggak ada kunci jawabannya. Kita tambahkan yang di F aja, yaitu reaksi oksidasi. Begitu. Apakah boleh disebut sebagai reaksi eliminasi anak-anak? Karena ini dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kalau secara umum itu boleh. Tapi reaksi ini punya kekhususan. Tidak cukup hanya dikenal sebagai eliminasi, tapi lebih umum dikenal sebagai reaksi oksidasi. Maka kita pertahankan jawabannya yang oksidasi, bukan yang eliminasi. Begitu. Paham ya maksudnya ya? Alhamdulillah sudah dapat nomor 6. Lanjut sekarang. Yang nomor 7. Unsur Xe merupakan golongan gas mulia yang sukar bereaksi dengan unsur lain. Namun, seiring berkembangnya teknologi, ternyata dapat dibuat senyawa dari unsur Xe dengan unsur paling elektronegatif, yaitu XeF4. Yang ditanyakan adalah geometri. Berarti bentuk molekul. Tipe hibridisasi. Berarti berhubungan dengan bilangan koordinasi anak-anak. Untuk jawab bagaimana? Yuk kita gambar struktur Lewisnya dulu. Xe itu golongan gas mulia, maka jumlah elektron valensinya adalah 8. Berikatan dengan F sebanyak 4. Ini F yang pertama, ini F yang kedua, ini F yang ketiga, ini F yang keempat. Nanti boleh dilengkapi elektronnya F. Gitu ya. Terus kalau sudah, kita tentukan bilangan koordinasinya. Yaitu pasangan bebas ditambah dengan pasangan ikatannya. Bebasnya ini anak-anak. 1 pasang, 2 pasang. Berarti 2. Ikatannya ini 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Ada 4. Maka ketemunya adalah 6. Kalau 6, asli bentuk molekulnya itu begini.
Ada ikatan di atas, ada ikatan di bawah, ada ikatan yang ke depan, ada 2 ya. Ada yang ke belakang juga 2 anak-anak. Ini bentuk aslinya. Namun, karena dia punya PeB2, yang 2 ini diganti dengan elektron bebas. Nah, begitu. Ini ada F. Nah, bentuk yang kayak gini akan menghasilkan segi 4. Maka namanya adalah segi 4. Lah datar apa enggak? Karena satu bidang, ini disebut sebagai segi 4 datar. Atau planar. Kemungkinan jawabannya ada 2. A sama C. Nah sekarang untuk hibridisasi bagaimana? Kita tentukan dari ini, dari bilangan koordinasi. Ketemunya itu 6 anak-anak. Berarti ada S, ada P, ada D. Kalau dijumlah harus ketemu 6. S itu selalu 1. P itu maksimumnya 3. Udah 4 kan ya? 1 ditambah 3 itu kan 4. Agar 6, berarti di sini butuh 2. Maka tipenya adalah SP3D2. Jawabannya yang A, begitu. Jadi cukup dari bilangan koordinasi, kita bisa mendapatkan tipe hibridisasinya. Untuk molekul sederhana ini. Paham ya? Sering keluar tipe bentuk molekul anak-anak. Biasanya digabung dengan hibridisasi. Kita sudah sering membahas, sehingga nanti kalau ketemu di UTBK, saya harapkan anak-anak bisa menjawab ini dengan benar. Hapus ya. Delapan. Bila larutan asam kuat H2SO4 dengan pH 1 diencerkan 100 kali, maka pH larutannya menjadi 3. Jumlah ion H+ dalam larutan berubah bila larutan diencerkan. Ya apa, Nana? Jawabnya. Ada trik cepat sebenarnya ini. Tapi sifatnya hafalan. Kalau anak mau hafalkan boleh. Jika asam kuat diencerkan anak-anak 10 kali misalkan, maka pH-nya akan naik 1. Karena log dari 10 itu kan 1. Naiknya begitu. Kalau diencerkan 100 kali, berarti log dari 100 kan pangkat 2 ya. Maka naiknya adalah 2. Kalau 1000 kali, maka pH-nya akan berubah 3. Begitu anak-anak kelipatannya. Ini tanpa menghitung. Pasti bisa jawab anak-anak. Nah, di soal ini, asam kuat H2SO4 itu berarti masuk kategori yang ini. Mula-mulanya pH-nya 1. Kalau diencerkan 100 kali, berarti pH-nya naik 2 anak-anak. 1 ditambah 2, maka ketemunya adalah 3. Berarti jawabannya ini benar. Gitu ya ngeceknya ya. Nah, bagaimana kalau lemah? Kalau asam lemah berbeda. Jika diencerkan 10 kali, pH-nya hanya naik setengah. Gitu anak-anak. Kalau 100 kali, berarti cuma 1 naiknya begitu. Kalau 1000 kali, naiknya adalah 1,5 kali lipatnya. Begitu. Jadi harus dicek dulu, kuat atau lemah. Ini benar ya. Yang pertama, jumlah ion H+ dalam larutan berubah bila larutan diencerkan. Benar nggak ini? Jumlah itu kan boleh diibaratkan sebagai konsentrasi kan anak-anak ya. Lah konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume.
Yang berubah adalah volume, tetapi molnya ini tetap. Nah, terus bagaimana cara jawabnya kalau gitu? Yang berubah hanya volume, tapi molnya adalah tetap. Begitu anak-anak. Maka kalau diencerkan, pertanyaan ini kurang spesifik. Kalau ditanyakan adalah konsentrasi H+, konsentrasinya pasti berubah. Kalau jumlah ion, itu berhubungan dengan molnya anak-anak. Molnya nggak akan berubah. Molnya cenderung tetap. Maka pernyataan ini adalah salah. Begitu. Hati-hati yang disampaikan ya. Konsentrasi H+ itu berubah, tapi kalau jumlah ion tidak berubah. Maka benar dan salah jawabannya adalah yang C. Beres ya? Boleh menggunakan trik yang ini. Lah kalau basa bagaimana? Kalau basa pH-nya nggak naik, tapi turun anak-anak. Ketentuannya sama. Kalau basa kuat, turunnya 1 kalau 10 kali. Kalau 100, turunnya 2. Kalau 1000 berarti turunnya 3. Kalau asam lemah, basa lemah juga sama. 10 kali berarti turunnya setengah. 100 kali berarti turunnya 1 dan sebagainya. Ini ngikuti ya. Kalau anak-anak pengen trik cepatnya tanpa harus menghitung. Kalau menghitung ya boleh. Coba kita kerjakan dengan menghitung. pH 1 berarti H+-nya kan 10 pangkat min 1 kan ya. Pakai ini. M1, V1 atau H+ langsung boleh lah. Karena ini langsung asam nggak berubah kok. H+1 V1 sama dengan H+2 V2. Ini 10 pangkat min 1. Anggap ini misalkan 1 mili begitu. Ini H+2 yang dihitung. Yang di sini menjadi 1 diincerkan 100 kali, maka menjadi 100 kan begitu anak-anak ya. Berarti H+ yang kedua 10 pangkat min 1 dibagi 100 menjadi 10 pangkat min 3. Maka pH-nya menjadi min log 10 pangkat min 3 yaitu 3. Lah bener kan? Sama dengan yang ini. Itu cara lihatnya. Silakan pilih ya. Boleh yang cara cepat, boleh yang pakai perhitungan. Silakan. Ini pilihannya anak-anak. Itu nomor 8. Ada yang ditanyakan? Sembilan, Rek. Hitung-hitungan, Rek. Sebanyak 4,16 gram gas A terbentuk dari reaksi antara 1 liter gas NO2 dan gas O2 menurut persamaan reaksi ini. Jika reaksi berlangsung pada suhu 30 dengan tekanan 2 atmosfer, maka massa molekul relatif gas A adalah pakai apa anak cara jawabnya ini? Suhunya nggak setara, nggak standar, 30 bukan 0 derajat. Tekanannya nggak 1 tapi malah 2. Di sini ada R lagi. Berarti kita bisa menghitung molnya NO2 anak-anak. Karena di sini ada volume. Terus gimana cara menghitungnya? Pakai yang rumus apa? Anggap ini dalam kondisi gas ideal. Pakai yang ini. PV sama dengan nRT. Miliknya siapa yang dihitung? Miliknya NO2 ya, yang kita hitung ya. Pressure-nya dari ini tekanannya 2. Volumenya dari sini 1. N-nya yang kita hitung. R-nya dari sini anak-anak 0,082. Suhunya ini jadikan Kelvin. Berarti 273 ditambah 30. Ini temperaturnya. Ketemunya berarti 303 ya. 303.
Nah, sekarang kita hitung. N-nya itu berarti 2 dibagi ini, anak-anak. Sik ya, tak cek dulu. Tak hitungnya dulu. Nol koma 082 dikali 303 itu ketemunya adalah 24,846. Berarti molnya bisa kita hitung, anak-anak. 24,846. 0,08. Itu adalah molnya NO2. Nah, sekarang kan kita disuruh mencari MR. MR-nya dari A itu. Kalau di sini adalah 0,08 mol, anak-anak, berarti di sini molnya bisa kita hitung, bisa kita dapatkan. Pakai koefisien. Ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 2. Berarti separuhnya. Di sini jadi 0,04 mol. Lah mol itu rumusnya kan massa dibagi MR. Ini 0,04, masanya dari sini tadi. 4,16 per MR. Berarti MR-nya bisa kita hitung. Sik ya, pakai kalkulator aja biar cepat. 4,16 dibagi dengan 0,04. Maka nilainya adalah 104. Begitu. Sehingga kesimpulannya MR dari senyawa A yang dihasilkan adalah 104. Jarang ya anak-anak menghitung kondisi gas dalam suasana ini. Biasanya kan STP pakai 22,4 itu. Nah, kalau STP syaratnya ada, anak-anak. Harus 0 derajat Celcius, harus 1 atm. Ini kita boleh pakai STP. Yang 22,4 itu. Setiap molnya. Tapi, kalau tidak 0 derajat kayak ini, tidak 1 atm kayak ini, mau tidak mau kita gunakan gas ideal. Yang PV sama dengan nRT. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 9? Gak ada, alhamdulillah. Lek UTBK kudu serius rek belajar rek ya. Gak boleh guyonan, lek guyonan nanti kacau. Terakhir, nomor 10. Ini anak-anak belum dapat konsepnya di kelas 11 kayaknya. Sebanyak 50 ml larutan Na2SO4 0,04 M ditambahkan ke dalam 50 ml larutan BaCl2 0,5 M. Jika KSP, laba KSP, maka pernyataan yang benar adalah, oke, Yoren dijawab ya. Pembatas, ada yang bersisa, ada mengendap dan tidak, begitu. Maka kita cari milimolnya aja biar enak. Milimol dari Na2SO4. Pakai mililiter, molaritas dikali mililiter aja biar cepat. M dikali V, nulisnya ya posisinya. M dikali V dalam satuan mililiter. Maka dapatnya 50 dikali 0,04. Berapa ini? Ketemunya adalah 2 milimol. Sekarang yang BaCl2. Sama, M dikali V dalam satuan mililiter. Ininya adalah 50, tapi di sini 0,05. Maka ketemunya di sini 2,5 milimol. Baru kita buat stokiometrinya, anak-anak. Na2SO4 ditambah BaCl2 membentuk BaCl2. Oh iya betul. Membentuk tukar ion menjadi BaSO4 ditambah NaCl. Ini sebanyak 2. Reaksinya begitu. Agar ini setara ya. Na-nya 2, Cl-nya 2 ini jadi 2. Kalau sudah dibuat ini, mula-mula reaksi sisa. Masukkan angkanya. Ini 2,
di sini 2,5. Berarti yang paling kecil yang bereaksi. 2, 2,5. Kok 2,5? Berapa, Rek? Koefisiennya kan sama ya. Berarti juga 2. Ini juga 2. Yang di sini 4. Ini awalnya 0. Kondisi akhirnya ini 0. Ini tinggal 0,5. Di sini 2. Di sini 4. Nah, dari sini kita bisa ngecek. Manakah yang sebagai pembatas? Pembatas itu yang habis anak-anak. Yang 0 ini. Berarti ini pembatas. Benar ya? Ini benar. Konsentrasi Ba2 plus sisa dalam urutan dalam 0,01. Jadi ini yang sisa kan? Kita cari molaritasnya. Milimol per volume total. Ini 0,5. Volume totalnya berapa, Nana? 50 ditambah 50 jadinya adalah 100. Maka nilainya 0,005. Bukan 0,01. Berarti ini salah. 1 benar, 2 salah. Ini pasti salah, begitu. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Mengapa kok nggak ada endapan? Kita harus ngecek ini ya. Yang ini, ada endapan dan tidak ini. Itu didapatkan dari sini, anak-anak. Nah, coba ya. Mol BaSO4-nya adalah 2 milimol. Terus kita cari kelarutannya atau molaritasnya sama dengan S kan? Milimol per volume total. Maka 2 dibagi 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, BaSO4 itu kalau diionkan membentuk ini. Di sini punya kelarutan, punya kelarutan, punya kelarutan. Kalau untuk mengecek dia mengendap atau tidak, kita bandingkan ini anak, KSP dengan GSP. KSP-nya sudah ada. Sekarang kita tinggal ngitung apa? GSP-nya. Konsentrasi Ba2+, di sini SO4-nya 2 min, kan begitu. Yang diambil yang mana? Ya yang ini tadi. 2 10 pangkat min 2, ini juga 2 10 min 2, maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kok aneh soalnya ya. Lah ketentuannya apa? Kalau KSP lebih dari KSP, ini mengendap. Harusnya begitu anak-anak. Ini mungkin soalnya kurang pas ini buatnya. Kalau KSP kurang dari KSP, ini yang tidak mengendap. Harusnya begitu konsepnya. Kalau KSP sama dengan KSP, ini namanya tepat akan mengendap. Jadi akan mengendap, masih awal. Begitu. Lah datanya ini kebalik. Ini 10 min 10, ini 4 10 min 4. Harusnya mengendap konsentrasi ini. Ini jawabannya tidak terbentuk endapan. Begitu. Harusnya terbentuk endapan ya. Berarti jawabannya benar tetap 1 dan 3. Begitu. Soal ini pendek anak-anak, tapi cara penyelesaiannya lumayan panjang. Itu ciri dari bab KSP. Jadi dituntut untuk paham dari berbagai konsep. Ada konsentrasi, ada ionisasi, ada kesetimbangannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Sampai nomor 10? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti cukup ya. Untuk pertemuan hari ini kita dapat lumayan banyak soalnya. Dapat 10 soal-soal latihan UTBK dan ada beberapa soal yang baru.